Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من شهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط من الهمة العالية عن الهمة العالية. Iradatuka, menghendakimu, akan tajrid, yakni mengosongkan dari sabab, meninggalkan sabab, ma'a iqamatillahi, serta menetapkan Allah akan dikau di dalam sabab-sabab, adalah termasuk syahwatil khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbaba, menghendaki engkau akan sabab-sabab serta menetapkan Allah akan dikau di dalam tajrid, di dalam mengosongkan, meninggalkan sabab, adalah inhitat, gugur, jatuh dari himmatil haliyah, semangat yang tinggi. Kita baca yang di tengah. Al-asbabu hahuna ibaratun amma yatawassalu bihi ila ghardin ma yunalu fid dunya. Wat tajridu ibaratun an adami tasaghulihi bitilkal asbabi li ajli dzalika, dan sabab-sabab itu di sini adalah ibarat dari apa yang menyampaikan dengan sabab itu kepada tujuan yang dicapai di dalam dunia. Dan tajrid, mengosongkan diri dari sabab, ibarat daripada ketiadaan berbimbangnya dengan sabab-sabab itu karena kepentingan yang demikian itu. Man aqamahullah, man aqama min famin iqamatil haqqi ta'ala fil asbabi, dan di antara yang Allah tetapkan di dalam sabab itu, wa arada huwal khurud minha, dan dia ingin keluar dari sabab itu, fadzalika,
maka itulah syahwat yang tersembunyi. Li'annahu lam yaqsid bidzalika, karena bahwasanya dia tidak menghendaki yang demikian itu, naila hadzil ajilin, mencapai, memperoleh bagian yang segera. Wa innama qasada bidzalika at-taqarruba ilallah, hanyalah dia menghendaki tujuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yakunu ala halin, jadilah dia atas dalam keadaan hiya, yang dia itu atas persangkaannya, ala za'mihi, atas persangkaannya, lakin akan tetapi dia fatahul adaba, meluputkan akan adab, meluputkan akan adab, bi adami wuqufihi, karena tidak berhentinya dia, tidak menetapnya dia bersama kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, min iqamatihi iyahu, yaitu menetapkan dia fima aqamahu fihi, pada apa yang Allah telah tetapkan kepadanya. Watutli'uhu watatallu'uhu ila maqamin rafi'in, watatallu'uhu ila a'la za'mihi, dia naik, dia perhatikan kepada yang paling tinggi daripada kehendaknya yang dia ingini. Wadzalika nailu hadzin, yang demikian itu mencapai bagian yang segera. Wa innama qasada bitalkal taqarrub, hanyalah dia menghendaki pendekatan diri kepada Allah Ta'ala itu bikaunihi ala halin, dengan atas keadaan dia dalam satu hal, hiya, yaitu maqamun rafi', maqam yang tinggi, la yaliqu, yang tidak layak dengannya pada waktu itu, wa alamatu, dan tanda, wa alamatu, dan tanda iqamatihi, tanda dia menetap akan dia di dalam sabab-sabab yang telah ditetapkan Allah akan dia, fima aqamahu, pada yang telah Allah tetapkan pada dia. Watatallu'uhu ila maqamin ila maqamin rafi'in, dan naiknya dia kepada makom yang tinggi, yang tidak layak dengannya dia menghentikan di dalamnya itu. Di dalam bacaan kita ini adalah matannya bahwasanya kalau kita, Allah sudah tetapkan dengan sesuatu ketentuan dalam kerjaan tanpa sabab, kita ingin nyari kerjaan yang ada sabab. Sebaliknya, kalau Allah tentukan kita ini sesuatu kerjaan yang tanpa sabab, tapi kita ingin mencari kerjaan yang dengan sabab, itu keinginan adalah namanya syahwatun khafiyah. Yang tadi dikatakan iradatu kat tajrid,
engkau ingin mengosongkan dari sabab, padahal Allah tetapkan engkau ada dalam sabab, itu termasuk syahwatul khafiyah, syahwat yang tinggi, syahwat yang tersembunyi, maaf. Dan menghendakimu akan sabab beserta menetapkan Allah akan dikau di dalam tajrid, di dalam tanpa sabab, itu berarti inhitatun, turunnya kamu dari himmah aliyah. Maksudnya adalah kalau Allah tentukan kita mendapatkan sesuatu tanpa sabab. Contoh, kalau Allah berikan kita punya banyak kekayaan diam kayak tanah, dengan kontrak tanah, dengan hasil daripada tanah itu kita nggak usah berdagang, nggak usah bisnis, nggak usah usaha. Hanya dengan hasil sewaan tanah itu sudah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Namanya tajrid. Jadi tanpa kita usaha, tanpa kita ini melakukan ikhtiar, sudah ada karunia Allah dengan kecukupan hidup kita. Itu namanya tajrid. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan hasil dari tanah kita, yang kita sewakan, yang kita kontrakkan, cukup untuk hidup, jangan pengen jadi pedagang. Namanya kalau sudah dapat sesuatu yang tanpa sabab, kita pengen menjadi orang yang mencari sabab, namanya syahwatun khafiyah. Jadi keinginan kita berpindah dengan apa yang ditetapkan Allah. Sebaliknya, kalau orang yang Allah tentukan dia udah punya sabab, dia pedagang, dia pengusaha, dia pekerja, hasil semua dari sabab itu. Jangan pengen kita menjadi orang yang nggak pakai sabab. Saya ingin menjadi orang yang punya tanah tanpa usaha bisa dapat. Jadi berpindahnya yang Allah sudah tetapkan dengan sabab kepada yang tanpa sabab, namanya keinginan itu syahwatul khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Ya. Di sini dijelaskan oleh musannif yang namanya sabab itu apa? Al-asbabu. Sabab-sabab itu adalah ibarat dari apa yang menyampaikan kepada tujuan yang bisa diterima di dunia. Jadi sabab sesuatu yang bisa menyampaikan kehendak kita di dunia. Bisa dapat untung, dapat laba, dapat manfaat, harta. Itu sababnya dagang. Sababnya usaha, sababnya bisnis. Nah ini yang namanya sabab, usaha, bisnis, dagang, itu namanya asbab. Dan kata musannif, wat tajrid, yang dikatakan tajrid, yang dikatakan tajrid adalah orang yang kosong daripada sabab, orang yang tidak mengerjakan sabab, tidak dagang, tidak usaha, tidak bisnis, tapi mendapatkan manfaat untuk bisa hidup. Namanya tajrid. Jadi kata musannif, sabab adalah merupakan satu pekerjaan yang bisa mencapai tujuan kita di dunia. Dan tajrid ibaratun an adami tasagulihi. Tajrid adalah ibarat daripada tanpa bersibuk dia dengan sabab-sabab itu sudah mencapai apa yang dia ingini. Itu li ajli tilka, karena kepentingan yang demikian,
adalah namanya tajrid. Tanpa usaha, tanpa dagang, tapi dia sudah dapat segala keperluannya. Seperti yang tadi saya gambarkan, punya tanah dikontrakkan, disewakan, nggak pakai usaha, udah bisa mendapatkan hasil tanah itu untuk bisa mencukupi hidup kita. Namanya tajrid. Nah, ada orang yang tanpa sewa tanah, tapi dia bekerja, dia berbisnis untuk mencapai keperluan hidupnya. Nah, itu namanya asbab. Nah, jadi kalau Allah sudah tentukan kosong dari sabab, kita pengen pindah, punya sabab, namanya syahwatun khafiyah. Nah, padahal pindahnya ini adalah dengan cara kita ingin ikuti kehendak Allah. Walaupun makom tinggi kayak begitu, tapi ingin pindahnya ini namanya kita su'u adabilillah. Pengen pindah kepada yang Allah tidak tetapkan, namanya su'u adabil, kurang adab sama Allah. Yang disuruh kita tetap mengikuti ketetapan Allah dan tidak ingin pindah, ini adalah namanya orang yang beradab kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud daripada bacaan kita, bahwasanya orang yang sudah Allah tentukan tanpa sabab bisa mendapat hasil yang bisa dia capai, maka jangan pengen pindah untuk berusaha dengan sabab supaya dapat hasil. Karena pindahnya ini berarti namanya syahwatul khafiyah, walaupun niatnya tinggi, tapi karena su'adab kepada Allah jadi syahwat khafiyah. Wallahu a'lam bishawab.